Halo teman-teman, masihkah teman-teman beranggapan bahwa ujian bahasa Inggris itu susah? Nah, setelah melihat video ini, teman-teman akan merasa gampang dengan ujian bahasa Inggrisnya. Baik teman-teman, video kali ini itu cara gampang jawab soal bahasa Inggris. Nah, apakah ini masalah teman-teman? Satu, bingung jawab soal bahasa Inggris atau pusing jawab soal bahasa Inggris? Bisa jadi takut dengan ujian bahasa Inggris? Atau bahkan takut nilai bahasa Inggrisnya rendah? Jangan bingung, jangan pusing, dan jangan takut ya. Ikuti trik berikut ini. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Silakan di subscribe bagi yang belum subscribe supaya mendapatkan video-video berikutnya. Kemudian komen, like ya, biar tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya ya. Berikut dalam bahasa Inggris teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua bentuk pertanyaan. Yang pertama yes atau no question, kemudian yang kedua WH question. Nah, apakah apa yang dimaksud yang dua pertanyaan ini? Berikut. Yang pertama kita mulai yes atau no question. Contoh soalnya, is puncak pas resort near here? Kemudian I quite agree it's about 100 km from here. Oh really? Dan jawabannya yang A, yes it is. B, it is good resort. C, I think so too. Kemudian yang D, it certainly is. Lanjut. Nah, untuk pertanyaan yang yes no question, kita mulai dari yang yes no question ya teman-teman. Itu selalu diawali oleh to be. To be-nya terdiri dari is, am, are, was, dan were. Nah, selain to be bisa juga dia diawali dengan modal auxiliary. Nah, sekarang kita kembali ke yang to be dulu. Perhatikan contohnya. Nah, lihat ada dua kata yang tercetak yang kita beri warna merah. Itu sebagai penanda untuk soal yes no question. Pada dialog atau percakapan di atas, nah, teman-teman bisa lihat kata is yang mengawali pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan yang diawali to be, kemungkinan jawabannya pasti ada dua. Kalau bukan yes, berarti no. Nah, teman-teman bisa lihat di opsi pilihan jawabannya, satu opsi yang menggunakan yes, tiga opsi lainnya tidak ada. Berarti otomatis jawabannya adalah yes, no question. Nah, mudah kan? Kemudian yang kedua, pertanyaannya diawali oleh modal auxiliary. Nah, modal auxiliary, teman-teman itu can, may, must, shall, will, do, does, would. Salah satu dari kata-kata yang ini atau modal auxiliary yang ini mengawali sebuah pertanyaan, kemungkinan jawabannya hanya dua. Kalau bukan yes berarti no. Contoh soal, lihat yang tercetak merah, would sebagai awal pertanyaan. Nah, jawabannya pada opsi pilihan jawaban hanya satu yang diawali oleh yes, maka yang C inilah jawabannya ya. Anggap teman-teman tidak mengerti dengan kalimat seluruhnya ini, tapi hafal dan paham triknya, ujian jadi gampang. Namun ada yang perlu teman-teman ingat, bahwa bila pada opsi pilihan jawaban muncul yes atau no pada salah satu opsi, jadi maksudnya begini, di opsi jawaban A misalnya muncul yes, kemudian di C misalnya muncul yes. Nah, tidak mungkin kita menjawab dua jawaban, tidak mungkin kita menyilang atau melingkari kedua-duanya ya. Setiap soal selalu ada satu jawaban yang benar. Contoh ini, shall we visit Borobudur Temple next week? Yes we are. I don't think so. No I don't visit. Sure we shall. Nah, kita lihat penjelasannya. Jawaban biasanya diawali oleh sure atau certainly. Nah, maksudnya begini teman-teman. Lihat di opsi jawaban A itu diawali yes, opsi jawaban C diawali oleh no. Tidak mungkin kita silang, ini A kita silang atau
C juga kita silang untuk pilihan jawabannya. Pasti selalu satu jawabannya. Nah, kata sure inilah yang harus teman-teman ingat, bahwa jawabannya yang paling benar adalah sure we shall. Selain sure, bisa juga diawali oleh certainly. Berikut tipsnya, bila tidak terdengar atau tidak tertulis salah satu lirik to be atau modal auxiliary yang mengawali sebuah pertanyaan, teman-teman jangan cuma coba pilih jawaban yang diawali oleh yes atau no, berarti masuk ke kategori berikut ini ya. Nah, W8 question. Apa saja W8 question? What, where, who, when, why, how. Nah, itu awal pertanyaan. Kita lihat contohnya. Nah, disajikan sebuah teks seperti ini ya. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Who will be married in the announcement above? Nah, teman-teman harus mencari kata kuncinya. W8 question selalu menjadi kata kunci sebuah pertanyaan. Sini who artinya siapa, kemudian kata kunci yang kedua adalah married, artinya menikah. Jadi siapa menikah? Kita lihat teks di atas tadi. Nah, kita lihat yang menikah siapa? Nah, Betty dan Ridwan. Tanpa harus kita mengerti teks, kita sudah punya background pengetahuan bentuk sebuah undangan atau invitation, itu yang menikah selalu dituliskan tersendiri namanya. Nah, sehingga jawabannya yang paling benar adalah Betty and Ridwan. Gampang kan? Nah, contoh lain. Where do you usually find the announcement? Kata kuncinya where, di mana? Berarti yang ditanyakan tempat. Nah, kemudian find artinya menemukan. Maaf, kurang perhatikannya, menemukan. Di mana menemukan? Nah, that announcement, pengumuman itu di mana? Nah, kita lihat di posisi jawabannya business letter, invitation letter, memo, atau report. Nah, kalau biasanya pengumuman disebutnya pengumuman, nah seperti ini adalah undangan. Nah, undangan dalam bahasa Inggrisnya ya, itu adalah invitation letter. Tidak mungkin kita jawab business letter, surat bisnis. Tidak mungkin kita jawab memo. Tidak mungkin kita jawab report. Yang benarnya adalah invitation letter. Nah, undangan.